begitu. Nah, Mereka nggak peduli mau hadiah apa, yang penting ya ikut misalkan ya. nih, iya yang penting ikut. Nah terus misalkan nih puisi yang terpilih atau cerpen-cerpen yang terpilih akan masuk di jadi kontributor antologi misalkan. Kira-kira Mbak Katalia akan membawakan puisi apa nanti kalau misalnya Aki meminta untuk Mbak Katalia membacakan ini. Aduh, ini berat nih. Salam satu nyali. Oke, ketemu lagi dengan saya Erik Cacing, masih di channel Joko Suro. Malam ini kita mau mengadakan meeting Zoom sama Aki nih, sama sahabatnya Katalia, Mbak Katalia, Lea. yang tepatnya mungkin agak jauh nih di seberang sana. Ya, seperti biasanya dengan sahabat Aki ini pasti dengan keseruannya, dengan bertukar-tukarannya puisi itu menambah keren acara ini. Sebelumnya kita wawancara Aki dulu nih sebelum dia masuk di meeting Zoom-nya ini. Oke, gimana Ki kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat dong hari ini. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Oke. Kamu juga kan? Alhamdulillah saya sangat sehat sekali untuk saat ini. Ya. Oke, saya mau tanya nih untuk schedule Aki hari ini kan meeting Zoom nih sama Mbak Katalia. Ya. Apa sih yang mau Om berikan untuk Mbak Katalia ini untuk motivasinya atau apanya lah? Seperti semula dan awal ya, selalu Aki mengangkat dengan moto Aki bahwa memasyarakatkan puisi dan mempuisikan masyarakat. Iya. Nah, itu moto kita, bahwa siapapun Aki ingin mengenalnya. Bukan saja puisi ini hanya untuk para seniman atau para menengah ke atas. Tapi mungkin ke lapisan bawah pun bisa. Berarti dari bawah, menengah, nyampe kelas penjabat atas pun siap dong Aki untuk bersandingan lah untuk membacakan puisi. Oke. Ini keren. Nah, untuk Mbak Katalia ini dengar-dengar orang Aceh ya? Tinggal di Aceh atau emang di asli sana? Kalau asli sananya Aki belum terlalu banyak tahu ya. Tapi yang jelas dia menyukai dengan puisi tulisan, dengan khususnya cerpennya. Oke. Udah terhubung nih dengan Mbak Katalia. Kita langsung aja keseruannya Aki dan Mbak Katalia kita persilakan. Oke, sekedot. Terima kasih. Oke. Katalia. Iya. Aku mau tanya nih. Mengenai tentang keseriusanmu mengenai puisi. Seperti apa kira-kira pandangan? Kalau saya pribadi sebenarnya puisi itu nggak ini ya. Saya nulis tuh nggak harus nulis kayak ini harus target gini, enggak. Kalau lagi pas kebenaran pengen nulis aja nulis. Biasanya kalau ada tekanan, kayak kemarin tuh, ya kemarin ada tekanan kan. Kemarin ada tekanan, kamu harus nulis, bikin puisi begini-begini. Itu spontanitas aja jadi begitu. Berarti, pokoknya apa yang ada di pikiran aku itu harus tekan terus ya, supaya kamu giat membuat puisi ya. Begitu, pokoknya nggak, biasanya seperti itu. Jadi nggak,
Oke, nah, tulisan di apa acara cerpen di begitu acara selalu. Joko Suro ini, Mhm, aku kan ingin ya mhm, menggalang tentang puisi. mhm, Karena motoku mhm. mempuisikan masyarakat, memasyarakatkan puisi. Jadi aku ingin Mbak Katalea ini juga ikut serta Iya. di dalam motoku ini. Bahwa Mhm, bagaimana caranya supaya kita ini punya greget kepada para kaula, mhm, kaula mhm, muda, penggiat-penggiat puisi baru. mhm. Nah, kira-kira Mbak Katalia ini punya trik nggak untuk bisa membangkitkan gairah mereka? Ya sih kalau trik itu biasanya untuk membangkitkan kayak yang udah-udah saya sama temen-temen. Tapi sih basicnya emang saya kan di cerpen ya, nggak di puisi basicnya. Jadi kita ambil ambil aja dari situ. Kita bikin event-event atau gimana. Kayaknya itu biasanya kan kalau oh iya nih ada event gitu. Lebih Biasa sih mendukung kayak ya? gitu. Biasanya Iya. lebih mendukung dengan adanya event apa gitu. Iya, biasanya gitu. Apalagi yang baru-baru masuk di literasi ya. Itu kalau yang di literasi itu nih baru-baru masuk gitu terus kayaknya kalau ada event gitu semangatnya masih tinggi-tingginya begitu. Betul, betul, betul. Biasanya begitu. Nah, Mereka nggak peduli mau hadiah apa, yang penting ya ikut misalkan ya. nih iya, yang penting ikut. Nah, terus misalkan nih puisi yang terpilih atau cerpen-cerpen yang terpilih akan masuk di jadi kontributor antologi misalkan. Ya, Nah, ya. biasanya itu mereka kalau namanya udah ada deretan masuk kontributor itu mereka langsung, wih kayaknya bangga gitu kan. Oke. Gitu. Terus bikin sertifikat gitu kan. Itu biasanya mereka bangga itu bikin semangat lah gitu. Ya, 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 ya. Biasanya begitu. Nah, dan aku boleh tahu juga ya, sejak kapan Mbak Katalia ini menyukai tulisan-tulisan entah itu cerpen atau puisi? Kalau sejak kapan sih sebenarnya saya dari kecil emang udah seneng ya, Menulis nulis-nulis ya. gitu, coret-coret, baca-baca gitu. Saya udah seneng. Cuman itu kita mulai agak-agak serius. Dibilang serius banget juga enggak, karena memang saya kan basicnya ibu rumah tangga. Oke. Gitu. Cuman pas sekitar berapa tahun yang lalu lah, sekitar 3 tahun ke belakang lah, itu saya awal mula masuk di Facebook itu di satu grup kepenulisan itunya asuhannya Bapak Isa Alamsyah itu. Nah, terus kita baca lama-lama kok saya pengen nulis gitu. Pengen nulis lama-lama ya begitu. Ngalir sendirinya ya. Ngalir dengan sendirinya. Karena pada dasarnya hobi juga sih, awalnya tuh hobi gitu. Oke, oke. Oh, dan ternyata saya bisa loh gitu. Awalnya sih gitu. Nah, termasuk aku juga mengikuti karya-karyanya Mbak Katalia, aku mengikuti. Makanya aku mengajak Mbak Katalia ini untuk kita bisa berkolaborasi. Ya tujuannya seperti itu, bahwa bagaimana cara kita untuk membangkitkan gairah para kaula muda ini atau pemula. Ya itu yang saya bilang tadi, biasanya di event-event itu mereka sangat gimana ya, kayaknya harus itu gitu. Paling enggak kita walaupun nggak menang jadi peserta, biasanya begitu. Biasanya sih begitu dari pengalaman saya yang udah ya. Nah, kira-kira Mbak Katalia akan membawakan puisi apa nanti kalau misalnya Aki meminta untuk Mbak Katalia membacakan ini? Aduh, ini berat nih. Karena saya bisa nulis. Saya coba deh. Ya. Coba. Kayaknya punya. Oke. Ya mungkin saya bacain. Oke, tolong dibacakan ya. Sekarang nih. Bentar ya. Ikhlas. Karya Katalea Lea.
janganlah disesali waktu yang telah pergi. Asap pun takkan kembali setelah meninggalkan api. Bersabarlah dengan sederhana, jika itu bisa membuatmu merasa bahagia. Biarkan saja jika ia memilih jalan hidup yang berbeda, sebab bahagia hanya akan tercipta saat kau merasa ikhlas menerimanya. Seperti kata pujangga, bekerjalah seakan kau tak membutuhkan uang, mencintailah seakan kau tak pernah tersakiti, lalu menarilah seolah tak ada yang melihat. Maka kau akan mengerti. Berbahagialah, karena sejatinya bahagia itu sederhana, dan sederhana itu adalah seadanya, sewajarnya, dan secukupnya. Wow, keren. Keren. Menulis deh daripada suruh baca, aku malu. Ternyata bagus kan? Ternyata bagus. Aku suka sekali. Aku mendingan disuruh bikin apa gitu. Kamu bikin ini deh, kamu nulis ini deh, kamu nulis itu. Mendingan begitu deh. Ternyata kamu juga bisa. Dan ini yang aku perlukan di dalam motoku sendiri. Bahwa semua orang itu bisa melakukannya. Arti kata bisa membaca. Hanya terkadang seperti Mbak Katalia tadi. Mbak Katalia katakan kalau tidak bisa, ternyata bisa. Karena belum pernah dicoba. Dan ternyata setelah dicoba luar biasa. Aduh, malu saya ini. Bagus. Apalagi kalau dilihat orang. Oke, aku juga akan membacakan satu puisi ya. Membawa luka. Kami awali dari hari lepas hari. Tentang sebuah negeri. Kemas dalam ingatan. Peristiwa yang kerap terjadi. Tentang politik, tentang budaya, tentang bencana, tentang narkoba, tentang korupsi, tentang teroris. Menjadi satu keharusan yang harus terselesai. Berapa banyak argumen digelontorkan tanpa ada yang berjiwa besar. 1, 2, 3, dan seterusnya menjadi suguhan paling membosankan. Tanpa ada yang mengalah, tanpa ada rasa malu, sepertinya sudah menjadi budaya yang harus dilestarikan. Sangat mengenaskan. Kuterbangkan luka ini ke langit. Kubiarkan menjadi sinar penerang kehidupan. Tentang kecemasanku yang kerap kali disingkirkan. Walau zaman sudah mengajarkan tentang perubahan dan perbedaan, tetap saja menjadi debat kusir yang terus bergulir. Apalagi sampai berpegangan tangan, sambil berjabat tangan, sambil berkata sepakat, sangatlah indah jika ada mufakat. Masihkah daya ingat melekat pada harkat dan martabat? Sedang di atas sana, para pejabat asik duduk di kursi empuk tanpa menoleh ke bawah. Di mana suara engkau letakkan?
hingga kami tak lagi dapat mendengarnya, atau sudah terbungkus rapi dalam peti. Ya, itulah tadi, Mbak. Keren banget. Salah satu. Aku jadi malu. Beneran keren banget. Itu salah satu yang dapat emosinya. Gimana? Dapat banget emosinya, bagus. Terima kasih, bener. Terima kasih, Mbak. Aku bilang kan mendingan nulis. Tadinya aku mau gini sama temen aku tuh, mau nggak gantiin aku ngapain? Aku baca puisi. Apaan sih? Kamu nggak pura-pura jadi aku gitu. Tadinya tuh sama temen aku. Apaan sih katanya? Udah nggak usah. Ya udah coba aja. Kalau nggak coba kita nggak akan tahu ya. Gitu. Ya betul. Dan untuk seterusnya pun, aku ingin kolaborasi ini tidak stuck di sini, Mbak. Jadi kalau bisa kita terus gali dan terus kita menggali, agar mungkin bisa menjadi bagian dari para pemula. Bahwa jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa ragu untuk menyampaikan tulisan-tulisannya, entah lewat grup, atau lewat YouTube, atau lewat Facebook, dan macam-macam. Karena pembelajaran sekarang ini begitu luas dan begitu lebar, terbuka buat kita yang ingin belajar. Mbak Lea. Iya. Selama Mbak Lea membuat karya tulis, apa saja kira-kira yang menjadi suatu rancangan buat Mbak Katalea?